Ganjar Pranowo menyemprot habis-habisan di penghujung April lalu. Amarah Gubernur Jawa Tengah ini menggelegar. Pasalnya, Gubernur Ganjar melihat dengan mata kepalanya sendiri pas gulipat di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sang Gubernur memergoki praktik pungutan liar. Murka Gubernur Ganjar kian meraja begitu mendapati amplop berisi uang dalam laci. Apalagi si petugas jembatan timbang terus berkelit saat ditanya muasal duit. Aroma busuk tak lagi bisa ditimbun manakala tak dinyana seorang sopir truk nyelonong masuk ruangan. Dan si sopir enteng saja menaruh duit setoran di atas meja. Ia tak tahu ada orang nomor 1 Jawa Tengah di situ. Pantas masnya kayak gini bodoh semua jalannya. Telepon Pak Anu. Lantau berapa? Gubernur sontak minta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menindak. Segala bukti tak lagi bisa dipungkiri. Kalau rasa perda itu loh, sing batin amplop menurut mau. Tidak dikumpulkan apa, dia banting loro ini mau kok. Jadi bisa kasih seluruh. Tidak ngasih seluruh apa, dia ini terus maju kok mas. Ojo ngapusi mas. Adakah lantas praktik pungli di Jembatan Timbang berhenti selepas damprot hebat sang gubernur? Yang pasti, Jembatan Timbang di Subah Batang sempat ditutup beberapa hari. Tim Cakrawala yang menyambangi sepekan setelahnya menemukan fakta betapa amuk gubernur mujarab. Praktik pungli tiada lagi. Pemeriksaan terhadap muatan dan juga dokumen truk-truk dilakukan sesuai aturan. Namun kabar buruknya, antrian truk untuk dapat giliran masuk mengular sekitar lokasi Jembatan Timbang. Ini persoalan turunannya. Di dalam ruangan, petugas bersibuk kerja, termasuk juga sibuk meladeni protes para sopir truk yang biasanya main belakang demi urusan beres, cepat, dan lancar. Sekarang, waktu yang lebih lama mesti dikorbankan untuk berurusan di Jembatan Timbang. Rupa-rupa bentuknya, dari mulai kena tilang atau denda, sampai berujung di pengadilan. Awak truk merugi waktu. 2590. Ini JBI-nya 21. Nah, ini kelebihannya 4 ton 940 kg. Levelnya 2, kendaraannya keluarnya sanksi denda 50.000. Nah, gitu. Ya, ada tanda terimanya, Mas. Ada tanda terima nanti di bawah. Enggak, Pak. Semuanya saat ini kalau semuanya juga kalau semuanya itu enggak bisa itu, dia juga nunggu bisa enggak makanya. Sekali aja. Tunggu tanda sejarah. Enggak, maksudnya waktunya masih lama 1 bulan. Enggak, saya kira langsung di. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Itu yang memutuskan pengadilan. Iya, ngerti lah. Kenapa katanya pelanggarannya? Pelanggarannya katanya kelebihan muatan. Kelebihan muatan. Iya. Terus tadi Mas kayak agak kurang. Enggak, saya memang begini, biasanya kan prosesnya kalau semuanya memang bisa didamai gitu, artinya nitip sidang gitu. Iya. Ya, enggak usah proses terlalu lama gitu, karena kendaraannya beroperasional terus kemana aja gitu. Ya. Petugas Jembatan Timbang Subah kini ketat menerapkan standar operasional prosedur. Standarnya kendaraan masuk, kemudian ditimbang. Ditimbang itu akan muncul di display sana itu. Display, oh ini beratnya sekian, kemudian kalau dia tidak sampai dengan 5% dari kelebihan muatan itu, 5% itu adalah angka error alat, Pak. Itu diatur juga dalam peraturan. Jadi sampai dengan 5% itu dianggap tidak salah. Itu boleh lewat langsung.
Kemudian kalau kelebihan sampai dengan 25%, itu akan kenakan denda. You masuk, bayar denda. Bayar denda. Yang kedua, kalau lebih dari 25%, itu adalah kita berikan berita acara pemeriksaan, atau dalam pengertian hari-hari adalah tilang. Itu adalah SOP-nya seperti itu. Pertanyaan yang meruya kemudian, adakah benar prosedur pemeriksaan telah dijalankan dengan benar di semua jembatan timbang? Lantas, bagaimana pula dengan praktik punglinya? Tim Cakrawala ikut di satu truk angkutan barang menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sopirnya Pak Lani. Meresahkan juga ya Pak, tiap jalan di... Sebenarnya kalau di sini sama Subah itu enggak seberapa ya. Yang Rembang itu yang semua sopir itu mau masuk enggak, masuk takut kena banyak, Ya. enggak masuk nanti hilang katanya. Pak Lani mengaku muatan truknya kelebihan 4 ton. Truk masuk ke jembatan timbang Katon Sari untuk diperiksa. Pak Lani mengingatkan saya untuk membawa surat jalan alias buku KIR, plus uang Rp10.000 untuk berjaga-jaga sebagai setoran ke petugas. Praktik semacam inilah yang biasanya dilakoni para supir truk. Pungli. Telinganya gimana sih? Betul, Pak. Ini kamu tuh. Iya, Pak. Kamu tak tilang, Mak. Keluar kamu. Iya, Pak. Lanjut. Kalau lewat timbangan itu besar. Ya seperti itulah, timbangan sama-sama supir, kayak gitulah. Kayak kucing sama ikan pindang aja. Telinganya gimana sih? Betul, Pak. Ini kamu tuh. Iya, Pak. Kamu tak tilang, Mak. Keluar kamu. Iya, Pak. Meski dihadiahi semprotan dari si petugas, nyatanya kami aman-aman saja. Truk bisa lewat. Pengecekan sebagaimana prosedur, lupakan saja urusan itu. Berat muatan, bahkan buku surat jalan pun tak disentuh petugas sama sekali. Bukan hanya truk kami, banyak lainnya yang nyata-nyata kelebihan muatan yang di luar toleransi aturan pun lolos juga. Bahkan, pengangkut kayu gelondongan macam ini, sentosa lewat tiada dicegat. Jalur Pantai Utara Jawa merupakan urat nadi transportasi darat di Pulau Jawa. Jalan negara yang cikal bakalnya dibuat Menteri Belanda Herman Willem Daendels di tahun 1800-an ini vital buat pergerakan arus orang dan barang. Jalurnya membentang 1.316 km dari Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Melintasi 5 provinsi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data perkiraan 20 hingga 70 ribu kendaraan lewat saban harinya. Imbasnya, jalan rawan rusak dan macet. Perbaikan rutin pasti dilakukan, terutama jelang musim mudik lebaran. Ongkosnya tak tanggung-tanggung, rata-rata sekira 1,5 triliun rupiah. Semakin mahal adalah keniscayaan. Biang kerok perusaknya ditudingkan antara lain kepada truk dan kendaraan besar yang warawiri, ditambah dengan muatan yang kelebihan berat. Betapa jalan tak jadi rombeng jika kendaraan pelanggar aturan beban bebas melenggang melintasinya. Terjadi lantaran di jembatan timbang ada lagu sumbang, pungli. Selama duit tersedia, petugasnya tutup mata. Sudah tak enak didengar, lagu lama pula.
Disebut sudah berlangsung lama, memang faktanya. Di jalur Pantura wilayah Jawa Barat ini misalnya. Dari gambar yang kami rekam beberapa tahun lalu ini, beneran terlihat betapa kendaraan truk bermuatan melebihi kapasitas dibiarkan lewat melintas. Bagi para awak truk, jembatan timbang tak ubahnya sekadar pos setoran. Di jembatan timbang, tak perlu direpoti urusan periksa-periksa muatan dan dokumen. Cukup bayar dan urusan kelar. Pat gulipat di jembatan timbang pada praktiknya merupakan hubungan simbiosis saling menguntungkan. Si petugas dapat duit tambahan. Si sopir kendaraan pelanggar aman dengan muatan lebihnya tak perlu dibongkar. Namun akibatnya merugikan kepentingan orang banyak. Jalan jadi rusak. Jika menilik duit pungli dari jembatan timbang, angkanya fantastis. Duit setoran dari sopir mulai Rp10.000. Padahal jalur Pantura dilintasi puluhan ribu kendaraan saban hari. Matematika yang sederhana. Urusan di jembatan timbang ujung-ujungnya uang. Dan praktik pungli macam begini sudah berlangsung menahun. Kalau surat jalan enggak di itu. Cuma pasti dia tanya, mata apa? Terus kenapa kalau mata apa, mau apa? Macam-macamnya kan duit. Ya kalau muatan lebih sedikit 1 ton 2 ton aja dimintai. Sama aja yang lebih dari 10 ton. Harusnya itulah sopir-sopir itu kasihan. Susah memang kasihan. Sekali dimintain itu berapa biasanya? Ada yang 20, ada yang nggak mau dikasih minta tilang. Udah nyediain berapa duit tuh, Pak? Buat amel yang kayak gitu. Ya kalau 1 PP Jakarta Surabaya ya kalau 500 ya habis. 500 habis. Ya kalau itu dikasih sama bos ya kan enak aja, ngapain dipikirin. Ya. Itu uang borongan. Jadi namanya sopir kalau uang borongan kan ya maling-malingan gitu lah. Kalau bisa lolos, kalau nggak bisa ya terpaksa. Jalannya cuma itu kan gitu. Ya sebenarnya saya pribadi dengan kawan-kawan sopir-sopir semua itu ya sebenarnya resah semua mas. Kalau lewat timbangan itu susah. Ya seperti itulah timbangan sama-sama sopir kayak gitulah. Kayak kucing sama ikan pindang aja. Sanksi yang dicantumkan di dalam peraturan daerah itu mungkin terlalu rendah kalau dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Makanya aku salah kok bener ini. Buka itu malah sih. Kasih semua buka. Apa di sini? Hah? Apa ini? Buka semua lagi. Warta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendamprat habis-habisan petugas jembatan timbang yang nyata-nyata terima duit setoran pungli di depan mukanya sendiri, pastilah diikuti efek jera. Tinggal lagi pertanyaannya, adakah jera selamanya atau si petugas cuma kapok sementara saja? Tak cuma mentalitas bobrok petugas jembatan timbang yang mesti dibenahi, tapi sistem jembatan timbang harus ditata ulang. Lantas masnya kayak gini bodoh semua jalannya. Telepon Manu. Itu kemarin setelah saya turun itu dicoba kinerja kita tidak terlalu yahut. Karena rata-rata membutuhkan waktu 5-6 menit. Artinya antriannya panjang. Nah kalau sudah melebihi 100 meter, polisinya nyemprit. Free dia. Sudah diperiksa, free dia. Nah ini berarti sistemnya jelek. Nah sistem ini yang coba nanti kita pakai apakah 2-3 jalur sehingga mereka bisa cepat. Apakah bisa berbasis teknologi sehingga tidak ada duit cash. Disitu pakai kartu gesek-gesek, bayarnya ke negara. Ini sekarang lagi diolah. Ya. Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengakui, tak jarang aturan dibengkokkan demi mempercepat arus lalu lintas. Perangkat hukum sejatinya sudah benderang. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada pula
Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2012 soal pengendalian muatan angkutan jalan. Namun praktiknya, di jembatan timbang masih saja berkumandang lagu sumbang, pungli. Pelanggaran ditukar dengan duit setoran. Kami ingin itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada pelibatan atau kontak antara petugas kita dengan para pengemudi. Memang ada kelemahan, Pak. Ulangi kekurangan kita. Karena apa? Masalah, yaitu karena Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mengamanatkan kepada kami untuk mendata. Mendata itu yaitu jenis barangnya apa yang dibawa. Sehingga harus ada kontak antara petugas kami. Kalau kita lihat dari data-data itu kadang-kadang pelanggaran sampai 2 kali lipat. Berarti permintaan itu udah sampai 20 ton per notase. 10 ton, 20 ton, ada gap. Nah gap ini, kalau ini nggak dikontrol, gap inilah yang harus diawasi oleh jembatan timbang. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah emoh disudutkan sendirian. Sarana dan prasarana jembatan timbang yang belum memadai dipakai sebagai alasan untuk buang badan. Hampir semuanya kurang. Lihat luasan tanah saja, yang paling siap itu hanya Sarang, yang perbatasan Jawa Timur, yang di Rembang itu. Makanya saya bilang kalau memang ini ditata kembali, siapkan lahannya, siapkan tempatnya, orangnya, itu baru efektif. Penelitian tahun 2008 itu menemukan bahwa 52% truk itu melanggar peraturan kelebihan muatan. Dari 52% itu 45% itu melebihi batas muatannya itu sampai 45%. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kemudian itu melebihi batasnya sampai 45% ini andil terhadap kerusakan jalan sudah luar biasa. Sanksi yang dicantumkan di dalam peraturan daerah itu mungkin terlalu rendah. Sebenarnya misalnya birokrasi perizinannya, ya, apakah kemudian pengusaha itu diperkenankan sejak awal mengangkut lebih dari yang diizinkan sejak awal. Kalau kontrolnya itu sudah bisa dilakukan sejak awal, saya kira bisa mencegah yang terjadi di jembatan timbang.